Manglina Dios Hombing. Kita langsung saja sehari ini kita membuka satu bagian firman Tuhan dalam kitab Kolose pasalnya yang ketiga. Kolose pasalnya yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Saya rindu supaya kita sama-sama mempelajari firman Tuhan ini. Sama-sama kita membacakannya. Apabila sudah dapat, sama-sama ini menjadi panduan bagi kita dalam ibadah raya dan juga menjadi panduan bagi kita dalam pemberkatan nikah di tempat ini. Kita membacakannya Kolose pasalnya yang ketiga ayat 14. Sama-sama kita mengucapkannya. 1, 2, 3. Dan dalam semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Puji Tuhan. Saya bacakan sekali lagi. Dan di dalam semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Puji Tuhan. Kita bersyukur oleh anugerah Tuhan, boleh bersekutu pada saat pagi menjelang siang ini. Ya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Nah, dalam bagian ini kita mempelajari tentang yang namanya kasih. Kasih ya. Dikatakan dalam bagian ini kasih sebagai pengikat. Bapak Ibu Saudara, ada 4 jenis kasih yang saya pelajari dalam Alkitab. Ada 4 jenis kasih dalam Alkitab, yaitu yang pertama adalah kasih eros. Eros itu adalah kasih kepada lawan jenis. Jadi kalau Pak Lubis, Bapak Grace mencintai istri atau Bapak Ade mencintai istri, bisa karena kasih eros, karena lawan jenis. Dan itu tidak dilarang Alkitab. Yang dilarang Alkitab adalah sesama jenis. Ya, jelas ya. Ada dalam Alkitab. Kemudian yang kedua adalah kasih philia. Philia itu gimana? Kasih philia adalah kasih karena persahabatan. Karena dia baik, saya anggap dia sahabat saya dan saya menjadi sahabatnya. Ini baik. Jadi hubungan timbal baik. Dia baik, saya menjadi baik. Dia tidak baik, saya tidak baik. Dia baik, saya baik. Lalu dia menjadi sahabat saya. Banyak sekali kadang-kadang orang membangun sebuah persahabatan kasihnya berdasarkan kasih philia juga. Betul ya? Dan ini adalah Alkitab. Yang ketiga adalah kasih storge. Storge adalah kasih kekeluargaan. Saya mengasihi dia karena dia keluarga saya. Saya mencintai dia karena dia satu keluarga sama saya. Saya mengasihi dia karena kami satu garis keturunan. Saya mengasihi dia karena kami satu ya. Itu namanya kasih storge. Yang satu lagi adalah kasih agape. Kasih yang tidak bisa dibuat oleh manusia. Kasih yang hanya bersumber dari Tuhan. Kasih agape ya. Karena itu saudara, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan mempelajari dalam bagian ini kasih yang dimaksud Tuhan, yaitu kasih agape. Saya nggak tahu mereka ini membangun pernikahan mereka berdasarkan kasih yang mana. Mungkin Bapak Ibu Saudara membangun pergaulan, membangun segala sesuatu berdasarkan kasih yang bagaimana. Nah, ada 4 kasih. Tapi hari ini saya bicara tentang kasih yang dimaksud Tuhan adalah kasih agape. Hari ini temanya adalah kekuatan kasih, kekuatan cinta. Ya, tahu cinta? Bos Lubis? Tahu? Itu namanya madabuholong. Ya, madabulope. Jatuh cinta namanya. Tahu Bang Nena? Kau jatuh cinta. Nah, sekarang gini, bagaimana supaya kita dapat menjalani, mengerti tentang maksud daripada Alkitab ini? Alkitab mengatakan, kenakanlah kasih. Kasih yang mana? Kasih eros, kasih philia, kasih storge, atau kasih agape? Ternyata Bapak Ibu, ketika saya mempelajari kata Yunani yang menggunakan istilah kasih agape dalam bagian ini. Ya Bapak Ibu ya. Jadi dikatakan kekuatan cinta, kekuatan kasih agape itu bagaimana? Bapak Ibu Saudara, kalau kasih eros, saya mengasihi dia karena saya
baik kepada saya tidak mau mengasihi dia. Jadi kasih itu dihubungkan dengan kebaikan. Tapi kasih yang ketiga adalah kasih storge karena keluarga. Kasih keempat adalah kasih agape. Bapak Ibu Saudara, yang dalam bagian ini dikatakan oleh Alkitab adalah kasih agape. Kasih yang dimaksudkan oleh Alkitab. Oke, nggak apa-apa. Dia seorang fatah begitu anaknya. Saudara jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kasih yang bagaimana? Karena itu Bapak Ibu, kasih yang dimaksud dalam bagian inilah kasih agape. Bapaknya di jemaat Kolose pada masa itu, ada masuk dalam gereja penyusup, ada masuk dalam gereja yang menyamar menjadi jemaat Tuhan, yang menyamar jadi orang percaya, yang menyamar jadi orang yang beriman kepada Tuhan. Tetapi ternyata kehidupan mereka tidak beriman kepada Tuhan. Sehingga Paulus menasihatkan jemaat Kolose, tunjukkan kasih kalian sebagai kasih yang telah dianugerahkan oleh Kristus, yaitu kasih agape. Kenapa Paulus bicara tentang kasih agape? Karena kasih agape dalam bagian ini mempunyai buah kekuatan yang luar biasa. Yang pertama adalah, kenapa rumah tangga, kenapa usaha, kenapa pekerjaan, kenapa segala sesuatu perlu landasannya kasih agape? Karena yang pertama adalah kasih agape adalah kasih Kristus yang mempersatukan. Bapak Ibu coba lihat. Di sini dikatakan, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Jadi Paulus sudah menyatakan dalam bagian ini, kalau jemaat Kolose menggunakan kasih Kristus, hidup dalam kasih Kristus, kasih yang berasal dari Tuhan, maka dikatakan ada kekuatan yang kelihatan. Apa itu? Ada persatuan. Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, begitu banyak jemaat Kolose, ada yang berasal dari orang Yunani, ada yang berasal dari orang Yahudi, ada yang berasal dari orang Asia, mungkin ada orang berasal dari orang Arab. Nah, ketika mereka membangun kasih berdasarkan kesukuan, berdasarkan budaya, maka mereka tak bisa menjadi satu. Karena itu Alkitab mencatat dalam bagian ini, Paulus mau mereka ketika dalam jemaat, ketika membangun segala sesuatu, gak apa-apa mencintai karena lawan jenis, gak apa-apa mencintai mengasihi karena sahabat, gak apa-apa mengasihi karena keluarga, tetapi landasan yang paling utama adalah mengasihi karena Kristus. Bapak Ibu Saudara, dalam rumah tangga kerap kali terjadi kadang-kadang ya, membentuk sebuah rumah tangga apabila tidak dibangun asas dasar kasih Kristus sangat berbahaya. Kenapa? Begitu banyak peluang untuk berpisah, begitu banyak peluang untuk bercerai, begitu banyak peluang yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk tidak sama-sama. Contohnya apa? Belum punya anak, betul nggak? Maka kadang-kadang seperti itu, sering ya, sering bukan kadang-kadang lagi, betul nggak? Betul nggak Pak Lubis? Betul nggak Pak Del? Seringkali karena belum punya anak atau nggak punya anak, akhirnya berpisah. Nah, maksud daripada firman Tuhan ini, jangan karena itu kalau kau sudah percaya kepada Tuhan, baiknya engkau mengasihi istrimu, mengasihi pasanganmu, bukan karena ada atau tidak punya anak. Ini maksudnya. Coba Tuhan, ini perlu sekali. Perlu sekali. Kenapa? Karena ketika orang membangun berdasarkan anak atau tidak ada anak, nanti bisa bercerai. Ada juga orang membangun berdasarkan budaya, sangat sulit. Apalagi saya sama Ibu Gembala, saya Batak, istri saya Manado, sangat sulit. Kalau saya membangun berdasarkan budaya masing-masing, mungkin masing-masing akan merasa diri lebih benar. Lalu apa yang kami akan bangun? Berdasarkan apa? Saya membangun berdasarkan Kristus telah mengasihi saya, maka saya mengasihi istri saya karena Kristus mengasihi saya. Jelas ya, Bapak Ibu ya, ini perlu sekali. Istri saya mengasihi Kristus, maka istri saya mengasihi saya dengan kasih Kristus. Sehingga ada atau tidak ada anak, sehat atau tidak sehat, kaya atau tidak kaya, maaf, tidak bisa
berpisah, bercerai. Jadi kalau orang membangun berdasarkan punya anak atau tidak, punya anak, kaya atau tidak. Kalau seseorang menikah dengan seseorang yang lain karena kaya, maaf, kekayaannya bisa hilang, betul nggak? Betul nggak? Bisa hilang kekayaannya. Anaknya bisa hilang nggak? Ayub yang sudah menikah aja punya berapa anak? Bisa, anaknya bisa meninggal, betul nggak? Alkitab berkata seperti itu, tapi Alkitab katakan, jikalau orang Kristen yang sudah percaya Tuhan, dia mesti membangun rumah tangganya, membangun usahanya, membangun pekerjaannya berdasarkan kasih Kristus. Maka tidak ada anak, ada atau tidak ada berkat, mungkin kesusahan, mungkin sakit-sakitan, tetapi tetap bertuah, tetap bertahan, tetap bersatu. Kenapa? Karena melihat kepada Kristus. Ini perlu landasan pernikahan. Karena itu Bapak Ibu, pernikahan di gereja GPKIS, bimbingannya itu bimbingan iman, bimbingan supaya percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena kami tidak mau menikahkan orang yang tidak bertobat. Kami nggak mau menikahkan orang yang tidak percaya pada Tuhan. Kenapa? Karena kami ingin rumah tangganya nggak satu yang mengasihi Tuhan, tapi dua-duanya mengasihi Tuhan. Kalau kau bosan mengasihi Tuhan, kau bisa mengasihi istrimu apa adanya. Kalau kau malina mengasihi Tuhan, maka engkau bisa mengasihi suamimu apa adanya. Bukan ada apanya. Bapak Ibu Saudara, ini perlu sekali. Tidak sedikit rumah tangga rusak di jalan karena tidak bertobat, karena tidak memahami maksud daripada kasih Tuhan. Kenapa? Karena memang mereka bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Karena itu saudara, jemaat Tuhan, penting sekali kita dalam bagian ini. Entah kita membangun usaha, entah hubungan kita dengan karyawan, entah hubungan kita dengan pelanggan, entah hubungan kita dengan juragan kita, entah hubungan kita sebagai pegawai, kita bekerja dengan baik dan benar karena saya mengasihi Tuhan, bukan karena saya dilihat oleh atasan saya. Bangun usaha kita, bangun rumah tangga kita, bangun pekerjaan kita sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Saya katakan bahwa kesatuan itu sangat kuat, bagus sekali. Kalau ada pengumuman-pengumuman ya, pengumuman-pengumuman, bagus sekali. Tetapi saya inginkan supaya ketika membangun sebuah persekutuan, jangan lupakan ada kasih Kristus. Kenapa? Karena tidak sedikit kadang-kadang pertengkaran terjadi dalamnya. Kenapa? Karena masih melihat besuk ke sana karena satu marga, kan gitu ya. Besuk ke sini karena doman tubuh, kan besuk ke sini karena opungnya, namborungnya, dan tulangnya. Yang lain yang tidak satu marga nggak dikunjungi. Bapak Ibu Saudara, ini perlu saya sampaikan. Ya, jemaat Tuhan, Pastor Lubis, Marlina, hari ini kalian mesti mengingat bahwa kalau kalian mengasihi Tuhan, kalian bisa mengasihi sesama. Karena itu beberapa waktu dilaksanakan di tempat gereja ini bimbingan pernikahan. Yang saya tekankan adalah kasih. Ya, betul ya? Kasih. Kasih kepada Tuhan itu akan merefleksikan kasih kepada sesama. Sehingga apapun omongan orang di sana, apapun kata orang di sana, nggak membuat kalian goyah. Nggak sedikit juga rumah tangga roboh karena omongan orang lain. Nggak sedikit Bapak Ibu. Nggak sedikit rumah tangga hancur karena gosip. Nggak sedikit perselingkuhan terjadi karena gosip. Bapak Ibu Saudara, ini perlu saya sampaikan kepada kita. Bangunlah rumah tangga kita berdasarkan kasih Kristus. Maka dikatakan, kenapa? Ada dua kekuatannya. Kasih Kristus mempersatukan. Makanya Alkitab berkata bahwa apa yang telah dipersatukan Allah dalam Matius 9 ayat 15-16, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Matius 15. Ya, apa yang telah dipersatukan dibentuk Allah, dilembagakan Allah, tidak boleh diceraikan manusia. Entah apapun, entah alasan sakit, entah alasan nggak punya uang, entah alasan nggak punya anak. Saudara, ini berita penting untuk kita. Kenapa? Karena itu bangunlah. Kalau engkau mengasihi Tuhan,
kasihilah pasangan. Tunjukkan, ya. Yang kedua, kekuatan daripada kasih, kekuatan daripada cinta. Dikatakan apa begini? Hendaklah di atas semua itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Yang kedua dikatakan yang menyempurnakan. Kenapa Paulus menyatakan ini? Karena jemaat Kolose ada yang berasal dari orang Arab, ada berasal dari orang Yunani, ada berasal dari orang Yahudi, ada berasal dari orang Asia. Masing-masing punya kekurangan, masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya kelemahan. Betul enggak? Sehingga ketika mereka membangun, menilai orang berdasarkan kelemahan, berdasarkan kelebihan, mereka enggak menjadi sempurna. Ada enggak manusia yang sempurna? Ada enggak? Ada enggak manusia yang sempurna? Enggak ada manusia yang sempurna. Yang mendengarkan khotbah ini berbahagialah mereka. Tapi kalau berbicara-bicara itu sudah dengar khotbah, sepertinya dia sudah sempurna. Saudara, Bapak Ibu ketika dengar khotbah baik-baik ya, jangan bercerita. Kencang di sini khotbah, Bapak Ibu kencang juga khotbah di tempat dulu ya. Dengar ke depan. Kesempurnaan dalam bagian ini dinyatakan oleh firman Tuhan. Jika seseorang membangun berdasarkan kasih eros, kasih philia, kasih storge, maka masing-masing orang punya kelemahan. Saya mau tanya, suami Bapak Ibu punya kelemahan enggak? Punya kelemahan, di mana? Di matanya, mata keranjang suami saya. Gak usah sungkan-sungkan kan gitu ya. Istri saya punya kelemahan enggak? Punya, di matanya juga, mata duitan. Bapak Ibu, masing-masing kita punya kelemahan. Gak ada yang sempurna. Karena itu ketika seseorang melihat kepada orang lain, kepada pasangannya, menuntut kesempurnaan, dia menyatakan bahwa dia itu manusia yang sempurna. Kau sempurna nggak, Bos? Tidak, punya kelemahan. Punya kelemahan. Kau sempurna nggak, Martina? Punya kelemahan. Karena itu, terima pasanganmu karena kau sadar nggak bahwa dia punya kelemahan? Calon suami, sadar nggak? Kau sadar nggak bahwa dia punya kelemahan? Calon istrimu. Karena itu jangan tuntut nanti setelah menikah menuntut sempurna. Mesti seperti ini, dikonsolor. Semua punya kelemahan. Karena itu gini, jalani hidup ini dengan kasih Kristus. Dengan kasih Kristus kita melihat saya orang berdosa yang punya kelemahan. Saya dikasih Tuhan bukan karena saya sempurna. Saya dikasih Tuhan karena saya tidak sempurna. Haleluya. Ya, jadi kalau kita melihat dia nggak sempurna sekarang, lalu memikirkan hal-hal yang bisa pergi tidak seperti itu. Lama-lama sekarang ya kau cantik Martina. 60 tahun lagi kau top tua ompong peot. Betul. Sekarang ya kita masih rapi, rambutmu masih hitam. Bentar lagi rambutmu bosar putih nanti. Jika dibandingkan dengan yang lain pasti akan berbeda. Karena itu Bapak Ibu, jangan lihat. Sekarang jalannya masih sehat, bisa lari ke sana ke sini. Coba nanti sudah usia 70 tahun, berdiri juga sudah susah. Bisa saja kan gitu. Karena itu jangan menuntut sempurna. Karena itu ketika kita membangun dasar kasih eros, karena lawan jenis, kasih philia karena sahabat, kasih storge karena keluarga, semua itu punya kelemahan. Karena itu kalau kita ingin mengasihi sesama, lihat Kristus. Saya manusia yang berdosa, tidak sempurna, tapi dikasihi Tuhan dengan kasih yang sempurna. Maka kita mengasihi sesama dengan kasih Kristus. Ketika kita melihat orang lain, ya memang dia punya banyak kelemahan, tapi saya pun punya banyak kelemahan. Saya telah dikasihi Tuhan, walaupun saya punya banyak kelemahan, maka saya mengasihi sesama, walaupun dia punya kekurangan dan kelemahan. Haleluya. Tidak sedikit yang saya sampaikan, rumah tangga berpisah karena menuntut sempurna. Dulu kok nggak begitu. Dulu. Sekarang begini Bapak Ibu, mereka ini akan menikah. Saya nggak percaya Martina ini tahu 100% kelakuan daripada Boston Lubis ini.
Saya nggak percaya saudara di sini tahu kelakuan Marlina 100%, nggak percaya saya. Kenapa? Karena perilaku sebelum menikah itu masih tersembunyi. Berapa tahun nanti ketahuan? 5 tahun. Setelah 5 tahun menikah, bang nanti ketahuan ini modelnya bagaimana. Bapak Ibu Saudara, nggak akan ketahuan. 1, 2, 3 tahun nggak akan ketahuan. Tapi 5 tahun nanti akan ketahuan bagaimana modelnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar. Kita mengasihi sama, kekuatan cinta, kekuatan kasih dari Tuhan. Yang pertama adalah kasih dari Tuhan itu mempersatukan. Yang kedua, kasih Tuhan adalah menyempurnakan. Apa yang gak sempurna di mata kita, Tuhan sempurnakan dengan kasih Tuhan. Haleluya. Nah, hari ini kita akan masuk memberkati. Biar Tuhan menolong kita semuanya. Amin. Firman Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya.